Saya tidak berpolitik sampai hari ini, tapi pendapat-pendapat saya mensupport orang-orang politik. Karena kalau politik ini tidak kita ambil, dia akan diambil orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanya-Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Ustadz Abdul Somad ini benar-benar lucu. Katanya dia ini bukan orang politik. Ya Bu, katanya dia ini bukan orang politik Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Harusnya kalau ngaku bukan orang politik, ya jangan ngomong politik. Ya Somad ya, Mat, kalau ente ngaku bukan orang politik, jangan ngomong politik. Jangan menyarankan, menganjurkan masyarakat untuk pilih pemimpin politik. Diam aja udah, dakwah aja udah. Kalau ngomong politik, berarti ente orang politik. Dan celakanya politik yang ente bawa adalah politik khilafah Islamiyah. Dan saya sarankan kepada TNI Polri, pemerintah, untuk mencegah Ustadz Abdul Somad yang memang berpolitik dan punya rencana besar untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Tidak percaya? Selamat menyaksikan kalau nggak percaya. Nanti kalau mereka sudah berkuasa, pegang senjata, habislah Indonesia. Sahabat Allah akan mengutus pembaharu agamanya. Maka kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Pertahanan Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025. Wow. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Adalah bohong besar kalau ulama-ulama pendukung khilafah tidak berpolitik. Politik mereka politik agama, di mana agama ingin dijadikan sebuah sistem dalam sebuah negara menurut versi mereka. Jadi kalau boleh saya bilang, orang-orang khilafah ini adalah orang-orang yang beragama dan memakai agama sebagai alat kebohongan untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka ini para pembohong, para pecundang, para pendusta agama. Jualan apel bagus, jualan baju bagus, jualan sendal bagus, tapi kalau jualan agama enggak bagus. Makanya kata Allah, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keturunannya adalah orang-orang yang lebih mementingkan kekuasaan daripada tujuan dari agama itu sendiri. Lebih mementingkan kekuasaan daripada akhlak. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka lah para penjual ayat-ayat Allah. Mereka menjual ayat-ayat Allah demi harta, tahta, dan wanita. Itulah kelakuan orang khilafah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah beserta keturunannya. Agama itu disebutnya sebagai siraman rohani. Tapi orang-orang khilafah menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, alat mendapatkan kekuasaan, alat mendapatkan harta, alat mendapatkan wanita. Sudah bertentangan dari ajaran agama itu sendiri. Makanya orang Islam jangan mau dibodohi, dibohongi, digoblogi, ditololi oleh Ustadz Abdul Somad dan kawan-kawan. Coba bayangkan, mereka sudah menargetkan 2024 adalah tegaknya khilafah di dunia. Kebohongan apa lagi? Mereka sudah meramal bahwa 2024 itu mereka akan tegak, akan berkuasa. Karena katanya Anies Baswedan yang merupakan capres dari khilafah ini akan menang katanya, dan harus menang. Kalau sampai Indonesia bisa berganti sistem menjadi khilafah, maka menurut versi mereka dikatakan bahwa negara Indonesia itu adalah energi terbesarnya khilafah di dunia. Dalam bahasa yang lebih sangar itu jadi sarang teroris lah. Dijadikan basis, dijadikan markas oleh orang-orang khilafah ini. Oleh karena itu hati-hati, jangan mau dibohongi oleh ulama-ulama yang penjual agama, penjual ayat-ayat suci. Coba bayangkan, sumber
yang dipakai oleh si Ustadz Bastian Nasir ini adalah sumber dari Amerika Serikat, dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Artinya apa ya? Khilafah ini sebetulnya anjing-anjing Amerika yang memang ingin menguasai kekayaan alam di Indonesia. Itu tidak mereka sadari. Pokoknya bagi orang khilafah itu, Islam harus tegak di Indonesia sebagai ajaran yang dijadikan sistem. Wah, mengerikan. Mengerikan. Mereka menghalalkan segala cara agar khilafah tegak di Indonesia. Padahal yang tegak bukan khilafah, bro. Yang tegak apa? Kehancuran. Lihat di Suriah, mereka teriak-teriak khilafah. Mimpi mereka, khilafah akan tegak. Yang terjadi, Suriah jadi neraka dari medan perang. Apakah kita ingin seperti itu? Impiannya mungkin khilafah, kejayaan, kemenangan, kemakmuran, kesejahteraan di rakyat Indonesia. Tetapi yang akan terjadi nanti adalah Indonesia dijadikan medan perang. Kekayaan alam kita dirampok, dijual, karena memang kedua belah pihak butuh senjata untuk perang. Kalau sekarang enak, kita berhutang, dipakai untuk bangun jalan tol, bangun jalan desa, jalan provinsi, jalan apa saja, bangun bendungan, bangun listrik, APBN dipakai untuk membangun pembangunan. Nah, kalau kita perang, APBN nggak ada, hutang udah jelas, kekayaan alam diambil untuk membayar hutang dan untuk membeli senjata. Makanya sebetulnya gampang lah menghancurkan mereka ini. Jangan kasih suara 2024, mereka pasti hancur. Jadi kini semakin yakin, semakin jelas, Abdul Somad, Bastian Nasir adalah golongan orang-orang khilafah yang sudah sepantasnya dibasmi di bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.